Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi Pak Sedia Utomo di sini pelajaran PMKR 11. Ini untuk kelas saya di SMK YPT 1 Purbalingga. Di pertemuan kemarin di poin 5 yaitu item pemeriksaan sistem pendingin, persambungannya, dan pemeriksaan cairan pendingin mesin. Sistem pendingin secara keseluruhan kita periksa, kemudian persambungannya, bagaimana cara periksanya, apa-apa yang perlu diperhatikan, juga pemeriksaan cairan pendingin, bagaimana cara menggantinya juga bisa dilihat di video hari kemarin. Hari ini tanggal 5 November 2020 mau membahas item pemeriksaan pipa gas buang dan dudukannya. Pipa gas buang dan dudukannya. 1, 2, periksa tutup tangki bahan bakar dan persambungannya. Pipa gas buang dan tutup tangki bahan bakar. Dalam penerapannya, pengerjaannya teknisnya ini dilakukan di saat naik lift, dan apa-apa yang saat dikerjakan nanti saya akan sebutkan. Untuk ini saya menjelaskan di mobil kijang yang ada di bawah. Nah, silahkan nanti sambil bayangkan atau gimana jika kalian berada di bawah mobil dan memeriksa hal tersebut. Pertama dulu ini pemeriksaan tutup tangki bensin dan persambungannya. Tutup tangki bensin kalau yang model-model tertentu ada locknya, ngelock begini dan dibuka dari ruang kabin. Pastikan saat dibuka terbuka dengan lancar. Jika ini berarti ya pastikan kuncinya bagus. Jadi untuk memastikan pemilik mobil itu mudah untuk mengoperasikannya. Ini setelah dibuka, pastikan di sini lancar dan terhindar dari karat. Seperti ini disemprot penetran. Jika macet dilancarin pakai penetran. Seperti itu. Dan kemudian biasanya ada setelan, disetel jika saat ngebuka itu cuma sedikit segini, ada di sini sebagian sini di setel. Buka supaya mudah. Seperti itu. Dicek juga kelancarannya. Kemudian tutupnya. Tutup yang model baru ada saat dikencangkan bunyi tek 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 seperti itu. Pastikan itu berfungsi dengan baik. Dan saat ditutup seperti itu, pastikan itu rapat. Cek sealnya. Percuma jika kita kencangkan tapi sealnya rusak, ada salah satu yang robek misalnya. Karena itu bisa berpotensi besar untuk air bisa masuk ke dalam pipa tangki bensin ini. Akibatnya ya fatal, bisa berobat, bisa mati-mati mesinnya. Pastikan ini bagus. Jika model kunci ini juga pastikan ini bagus. Untuk yang terkini sebagian mobil-mobil sekarang ada yang dikencangkan bunyi tek 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 tek. Itu pemeriksaan tutupnya. Kemudian saya lanjutkan ke pemeriksaan bibir tangki bensin ini. Bibir tangki bensin ini pastikan tidak karat, tidak keropos. Itu yang bersentuhan dengan ini karet. Percuma juga jika karet ini bagus, ternyata pipa ini keropos. Kencang rapat, tapi air masih bisa masuk ke sini. Maka dari itu pastikan ini bagus. Jika ini keset, khawatir keset dan dapat merusak seal, dapat ini dikasih grease sedikit untuk melancarkan pergerakan ini seal supaya enggak keset, khawatir buncit. Ini tadi dikasih penetran atau boleh juga grease sedikit bagian engselnya.
Oke, lanjut ke persambungannya. Persambungan pipa itu pastikan jika ada klemannya bagus, tidak ada kebocoran. Selangnya juga, pipanya juga bagus, tidak kropos, tidak ada kebocoran. Begitu juga tangki-tangkinya. Untuk selanjutnya pipa gas buang dan persambungannya. Untuk di sini di pipa gas buang dicek apakah ada kebocoran angin berupa suara atau kebocoran ada minyak netes, dicek juga. Di sekitar exhaust dicek. Di sambungannya, ini persambungan dicek bautnya kencang atau tidak, ada kebocoran atau tidak anginnya. Pipa-pipanya dicek apakah ada kebocoran, karat parah atau kropos. Jika ada kropos atau kebocoran bisa diestimasikan ke pemilik mobil. Estimasikan itu maksudnya adalah ini ibu pak, knalpotnya bocor, apakah bersedia untuk diganti, harganya sekian, seperti itu. Estimasi maksudnya begitu. Kemudian persambungannya, ini yang saya maksud tadi, mesti masuk klip, naik. Nah, saat ketika pengujian UK atau uji kompetensi di berbagai tempat, seringkali saat menguji di bawah kolong atau di mengencangkan sesuatu atau pemeriksaan sesuatu itu disebutkan seperti ini. Misal naik klip, dikencangkan baut ini, misal 4 kg meter, baut knalpot kunci momen 4 kg meter, sambil bunyi kunci momennya dan oke, jadi dilaporkan ke penguji UK bahwa kalian sudah melakukan. Kalau di dunia kerja dicek persambungannya di sepanjang dari depan exhaust tadi sampai belakang. Ya, kerusakan-kerusakan knalpot kan biasanya kropos atau bocor atau bengkok kena mentok batu misalnya, dicek. Jika ada kerusakan disampaikan ke pemilik mobil. Persambungan pastikan tahu berapa kekencangannya. Pengecekan fisik dilihat seperti tadi, kemudian ada juga pengecekan saat hidup, digas-gas apakah ada kebocoran knalpot atau tidak. Kemudian ada dudukan knalpot. Sebentar, saya mencari dan sampaikan dulu. Dudukan knalpot itu penting karena jika itu rusak dapat mengakibatkan knalpot jadi turun. Sebagian besar berupa karet seperti ini, karet ini udah rusak, jadi bisa sampaikan ke pemilik mobil, ini perlu diganti. Nah, di berbagai di sampai depan sampai belakang dicek ada berapa dudukannya, dicek semua dan dilaporkan. Saya kira itu pipa gas buang dan persambungannya. Dari exhaust manifold, pipa-pipa, muffler, tidak ada yang keropos atau rusak. Persambungan baut-bautnya pastikan kencang, dan pipa-pipa tersebut tidak ada kebocoran angin. Begitu juga dudukan knalpotnya, karetnya tidak robek, masih bagus, masih berfungsi bagus. Terakhir ini tentang
tutup tangki yang tadi saya jelaskan juga apa-apa yang perlu diperhatikan. Saya kira itu aja pertemuan hari ini. Saya cek. Pemeriksaan pipa gas buang dan dudukannya, periksa tutup tangki bakar dan persambungannya. Oke, itu terima kasih yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.